Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 170 Jakarta Utara. Kebetulan ini sekolah anak saya dan tadi saya habis membeli seragam sekolah, yaitu seragam hari Jumat ya, dan juga memberi rapot ya, sampul rapot. Dan ternyata di sini sedang ada aktivitas para siswa, terutama pramuka. Nah, saya akan ngebahas dalam video ini adalah tentang pernyataan atau mungkin pertentangan antara IPA versus IPS. Mana sih yang lebih baik? Itu mungkin pertanyaan sejuta pelajar ya. Tapi sebenarnya memang IPA lebih baik ya? Atau bagaimana? Atau sebaliknya? Nah, kita ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Nah, katanya anak IPA itu lebih jago berhitung, sedangkan anak IPS lebih jago menghafal. Emang seperti itu ya? Mari kita simak. Yang pertama, anak IPA. Memang di IPA tentu ada pelajaran-pelajaran yang menghitung, misalnya matematika, fisika, mungkin kimia juga ada hitungan. Tapi jangan lupa loh, IPS kan juga ada hitungan, ada matematika juga di IPS. Yang kedua, akuntansi. Lalu misalnya mana yang lebih rumit sama rumitnya, kan tergantung bagaimana skill kita. Kalau kita berbicara misalnya untuk IPA, mana apakah dia lebih mahir dalam hal berhitung, kemudian IPS tidak, ya enggak. Semua mata pelajaran ini membutuhkan skill berhitung, ya baik IPA maupun IPS. Kalau di IPS ada matematika, ada ekonomi juga, bukan cuma teori, ada hitungan. Kemudian juga ada akuntansi yang hitungan, dan semuanya membutuhkan analisis dan butuh keterampilan, butuh skill ya. Jadi ini juga bukan sesuatu yang mudah dan main-main ya. Kemudian jangan dianggap kemudian ini lebih mudah daripada cara anak IPA dalam berhitung matematika, fisika maupun kimia. Semua punya tingkat kesulitan yang sama, tapi juga tingkat menyenangkan tentu yang sama. Tergantung orangnya ya, dia lebih menyukai yang mana, berhitung yang mana gitu. Yang kedua, anak IPS katanya jago menghafal. Jadi IPS dianggap pelajaran yang hanya hafalan. Apa begitu? Ya enggak juga. Karena kedua jurusan ini baik IPA maupun IPS kan butuh analisis. Ketika ada fakta-fakta, tentu dibutuhkan sebuah analisa ya, untuk baru kita bisa menyimpulkan dan kita bisa melakukan satu advokasi misalnya atau rekomendasi nih mau diapain gitu. Nah, untuk IPA misalnya, IPA itu nggak ada menghafal, siapa bilang? Coba lihat biologi. Biologi itu hafalan. Kemudian kalau kita bicara kimia, ada teorinya. Begitupun ketika kita bicara fisika masih ada teorinya. Dan ingat loh, rumus-rumus yang ada di fisika maupun kimia dan matematika kan rumusnya juga harus diingat. Jadi artinya ada harus punya kekuatan menghafal juga. Yang kedua misalnya IPS, ya IPS oh ini ada geografi, sosiologi, kemudian ekonomi, wah menghafal semua, sejarah dan lain-lain. Ya iya memang ada menghafal, tapi bukan berarti itu dominasi IPS aja kan. IPA juga ternyata juga butuh hafal. Jadi soal berhitung, soal kemudian menghafal, semua jurusan ini membutuhkan skill untuk membaca, untuk menghafal, untuk menuliskan kembali, untuk menganalisis. Perbedaannya adalah tentu dalam hal analisis masing-masing punya perspektif dari sudut ilmunya. Jadi untuk IPA maupun IPS tentu akan ada perbedaan. Tapi mengenai kemampuan analisis sebenarnya bukan karena jurusan, tapi lebih karena pengetahuan kita. Seberapa banyak pengetahuan kita, seberapa banyak informasi yang kita terima, maka kita akan bisa kemudian menganalisis dengan baik ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada bedanya, semua sama-sama baik, semua sama-sama bagus, semua sama-sama sulit dan sama-sama mudah, kan tergantung orangnya ya. Jadi jangan lagi membenturkan antara IPA dan IPS, karena memang tidak ada yang perlu untuk dibenturkan. Semua baik, tinggal Anda mau memilih yang mana. Tentu tergantung apa yang mau Anda capai dalam hidup Anda. Nah,
bagi anak-anakku yang memang ingin atau punya cita-cita nih dari sekarang, masih SMP ya atau di awal SMA, SMK, oh punya cita-cita saya ingin kemudian ambil jurusan komunikasi karena saya ingin jadi misalnya public relation, atau oh saya ini tertarik sama teknik dengan lingkungan hidup, saya ingin masuk jurusan kimia tapi tentang teknik lingkungan. Oh saya ini jago misalnya menghitung terkait dengan uang dan lain-lain ya, skillnya bagus. Oh kelak mau jadi akuntan, mau jadi kemudian juga banyak ya pekerjaan-pekerjaan lain terkait itu. Begitupun ketika misalnya kita memilih jurusan-jurusan yang IPA, biologi, misalnya gemar banget sama biologi gitu ya, kemudian matematika karena kelak saya mau jadi dokter misalnya ya, itu ya tergantung kan masing-masing orang punya hidup apa, jadi punya impian seperti apa. Jadi jangan sampai kalian anak-anakku ini memilih jurusan karena merasa itu lebih keren menurut pandangan umum, tapi tidak menurut hati dan pikiran kalian. Lalu belum tahu nih kelak saya mau jadi apa. Buatlah cita-cita dari sekarang, apa yang dalam hidup kamu tuh kamu punya passion apa dan kamu ingin ngembangin apa. Itu akan menjadi sangat penting dalam hidupmu, karena apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan kebahagiaan kalau kita mengenali potensi diri kita, passion kita di mana, minat kita di mana. Ya, jadi bukan karena IPA dan IPS, tapi karena kalian punya konsep diri yang baik untuk menata hidup agar tercapai apa yang diinginkan ke depannya. Bagaikan alamat, kalau kita cari alamat lengkap, nyampainya cepat kan? Coba kita cari alamat yang nggak lengkap, masih tanya, masih kiri, kanan, kesasar ke sana kemari, maka kita lama mencapai tujuan. Apa yang sesungguhnya kita inginkan. Jadi, buat konsep diri dari sekarang, jangan terpengaruh lah dengan IPA, IPS. Semua sama, semua bagus ya. Jangan benturkan itu lagi, tapi mari ya kita kenali potensi kita sebenarnya kemana, pilih sesuai passion kita. Karena kalau kita melakukan sesuai passion kita, kita akan bahagia. Oke, demikian ya tips ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ya ikuti terus dalam video jurnal Retno Listiarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.